Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Taufik Hidayat, Hernanda Reo Rahmansyah, dan Satrio Nugroho akan mempresentasikan tentang ibadah maliyah. Pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah merupakan amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan menggunakan sarana harta benda atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta. Ibadah maliyah juga bisa digunakan sebagai sarana investasi amal yang tak akan pernah berhenti pahalanya, walau yang bersangkutan sudah meninggal dunia atau biasa dikenal dengan nama amal jariah. Dalil ibadah maliyah termuat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, selanjutnya Mas Satrio. Terima kasih Mas Hernanda Reo atas waktunya. Saya lanjutkan. Macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama yaitu zakat. Zakat menurut bahasa artinya bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Zakat menurut istilah artinya harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerima infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sedekah. Sedekah menurut bahasa artinya jujur atau benar. Sedekah menurut istilah artinya suatu amal yang dilakukan secara ikhlas atau sukarela, semata-mata hanya mengharapkan ridhonya sebagai bukti kejujuran, kebenaran, iman seseorang. Yang ketiga yaitu fidyah. Fidyah adalah menempatkan suatu tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Yang keempat ada kifarat. Kifarat menurut bahasa artinya menutup. Kifarat menurut istilah artinya sejumlah denda yang wajib dibayar oleh seorang yang telah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang kelima yaitu kurban atau udyah. Udyah adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban atau Idul Adha atau hari tasyrik 11, 12 atau 13 Zulhijjah dengan niat takarub atau kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udyah atau kurban sebenarnya sudah menjadi syariat para nabi dan rasul Allah. Dan yang keenam ada akikoh. Akikoh adalah binatang yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Akikoh dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari, sekaligus dicukur habis rambutnya, digunduli kepalanya, dan disiarkan namanya. Apabila pada hari ke-7 tidak bisa dilaksanakan akikoh, boleh diundurkan sampai hari ke-14 atau hari ke-21. Laksanakan akikoh setelah waktu tersebut menjadi ikhtilaf para ulama. Ada yang berpendapat bahwa akikoh tetap dianjurkan, akan tetapi pada pendapat lain yang menyatakan tidak usah dilaksanakan. Lebih baik berkurban saja pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 atau 13 Zulhijjah. Lanjut. Urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain: pertama, membersihkan harta dari kotoran kebahilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Yang kedua adalah berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan. Yang ketiga yaitu memiliki fungsi sosial, dengan memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau ahnia kepada orang yang tidak memiliki harta, sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Karena kalau telah terjadi keterpaduan antara keduanya, mudah-mudahan bisa mengantisipasi dan mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Taufik.
Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ibadah maliyah. Ibadah maliyah membawa berkah baik kepada orang miskin selaku penerima maupun orang kaya atau para agnia. Di antara hikmahnya yang pertama, bagi si kaya sesuai dengan fungsinya sebagai pemberi harta. Selain juga pembersih hati, tuto hiruhum watu zakihim iha. Jadi dengan berzakat harta itu menjadi bersih dari hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Yang kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit amak, rakus, pikir, dan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi, zakat memiliki satu keutamaan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati muzaki. Yang ketiga, memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau agnia kepada orang miskin sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Yang kelima, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Makna spiritual maliyah. Bagi kehidupan sosial, harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak harta harus mendorong seorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membawakan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban syukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya. Walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, adalah harta yang disumbangkan untuk amal jariah. Ibadah maliyah atau ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Ibadah maliyah seperti zakat dan lain-lain, termasuk ibadah ijtimai, yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Ibadah maliyah memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau agnia kepada yang tidak memiliki harta sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Karena kalau telah terjadi keterpaduan di antara keduanya, mudah-mudahan bisa mengantisipasi dan akan mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Sekian dari presentasi kami. Semoga apa yang disampaikan oleh kami bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.